Tes. Halo, ketemu lagi dengan saya Arif dari channel Lurus Otomotif. Dan di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah motor. Nih, motornya motor listrik dari Winfly, tipenya N9 2000 watt. Ini motor listrik yang dipakai harian. Ini masih standar ting-ting, masih standar ya. Jangan lupa pakai perlengkapan safety. Oh, ini helmnya seperti ini ya. Nggak masalah, yang penting pakai helm. Jangan lupa diklik. Lalu kita coba review ini motor N9 dari Winfly, motor yang dipakai harian. Jadi jika ada yang bertanya, motor listrik emang bisa dipakai harian? Bisa, ini buktinya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, langsung kita eksekusi. Oke, sebentar. Ini karena saya bawa tas ya, bawa tas gini agak repot, jadi saya masukin ke sini. Dan ini bagasinya sangat luas. Tuh, masih sisa banyak. Kita tes. Oke, masih berjalan. Lanjut, kita OTW. Ini apa ini? Masker nanti aja. Oh ya, ini karena semalam saya lupa ngecas ya, karena saya semalam pulang malam dan kondisi hujan, saya nggak bawa cas. Saya salah bawa cas, maksudnya saya bawa yang untuk cas T3. Seharusnya ini N9 karena ini beda power, jadi ini baterainya ya sisa 50% ini sekitaran. Oke, ini saya baru saja berangkat mau OTW ke tempat kerja. Kita lihat bagaimana akselerasi dan lain-lain dengan motor N9 Pro dari Winfly ini. Jadi kalian nggak usah ragu, nggak usah bimbang, karena ini motor sangat-sangat nyaman. Oke, bentar, saya pakai masker dulu nih. Lanjut. Untuk melewati polisi tidur ini lumayan empuk ya. Ya walaupun masih agak-agak keras, tapi ini sudah lebih dari empuk lah saya kira. Pak, itu barusan lewatin itu polisi tidur berpangkat lebih besar ya. Ada orang matian mobil. Ini yang saya suka dari tipe N9 ini kalau kita rem, nah cuman rem bagian belakang ini sangat-sangat pakem. Nah, sedangkan untuk bagian depan ini kurang kenceng, udah kencengin. Nah, ini ada bunyi-bunyi semacam ABS gitu ya. Mungkin untuk kalian sebagai pengguna N9 ada sedikit kekerasan di bagian shock depan, itu wajar ya. Solusinya adalah dipotong 3 ulir. Nah, saya mendapatkan ilmu itu dari grup Facebooknya, tapi belum saya aplikasikan. Jadi ini masih standar thinking, dan memang shock depan agak terasa keras ya. Untuk tipe N9 solusinya ya itu kurangin ulir atau ganti shock sekalian. Tapi karena ini masih standar,
jadi ya memang agak keras untuk jalan yang bergelombang. Oke, kita kerasin dulu ini. Up. Cukup. Oke, kita lihat kiri kanan. Masih kami masuk. Oke, lanjut kita. Oh, ini ada 3 ini ya. Ada 3 persneling di sini ya. 3 gigi 1, 2, 3. Ini saya masih pakai gigi 1, kita pindah ke gigi 2. Cukup dengan memindahkan ini. Memindahkan ini langsung gigi 2 dan ini gigi 3. Kita masih jalan nyantai, kita nanti ngebutnya di jalan perkotaan saja ya, karena ini masih di jalan pinggiran. Nah, takutnya ada orang nyebrang karena ini jalur sempit 2 arah. Oke, agak lapang, kita gas, kita lihat tuh. Nah tuh yang baru saja diomongin. Pindah ke kedua di standar, kita masuk kanan kiri kosong. Ini motor yang enak handlingnya ya, buat miring-miring juga enak, buat ngebut enak, buat jalan santai enak, remnya juga pakem, tarikan awal mantap. Bisa dikatakan ini motor-motor yang mirip motor konvensional ya. Ya memang tidak ada yang sempurna, tetapi ini jauh dari kata nyaman, sangat nyaman maksud saya. Karena banyak nilai plus dari motor ini ya. Selain ramah lingkungan, ramah di kantong, dengan harga 13,5 sudah dapat motor listrik tanpa BBM. Nggak perlu lagi antri-antri BBM. Pindah gigi 3. Itu depan kita salib aja ya. Kekurangannya cuman itu, shock depan agak keras, tapi itu masih dalam tahap wajar ya. Mungkin buat kalian bisa diganti aja itu shocknya, shock depan belakang, terus ganti ban yang agak tebel ya. Ini karena ini ban profilnya tipis, 100/70, mungkin bisa kalian ganti 100/90 ya, atau 100/100, mungkin ada itu, dan bisa, sangat bisa. Nah, kita mulai di jalur Dieng ini. Ini karena baterainya semalam nggak saya cas, jadinya ya ketika kita gas itu berkurang, tetapi nggak masalah. Ini berkurang karena kita gas. Kalau kita lepas gas, nah, kembali ke semua. Dan ini adalah lancar untuk tipe-tipe baterai SLA. Ketika baterai berkurang, tenaga juga berkurang. Beda kalau kita sudah memakai upgrade baterai lithium ya. Baterai lithium itu ketika kita gas, walaupun sampai 0%, tenaganya masih tetap stabil. Kalau SLA kebalikannya, baterai berkurang, performa berkurang. Tapi untuk daerah perkotaan ya, tidak berpengaruh ya. Karena motor listrik itu memang jujur saja ya, range-nya itu terbatas. Ini sekali cas cuma 60 sampai 70 kilo, kalau jalannya rata ya bisa sampai 80. Tetapi selama saya menggunakannya itu paling ya dari 60 km gitu udah baterai udah habis. Ya bukan habis total sih, tapi udah tenaganya berkurang. Dan itu salah satu indikator baterainya berkurang. Karena indikator ini terus terang saja nggak akurat, kurang akurat. Beberapa kali saya keculi itu tertipu. Saya kira baterai masih full, nah ternyata baterai sudah habis. Nah, jadi kita bisa mengira-ngira sendiri ya, kalau kita sudah berkendara sejauh 50 km, berarti itu baterai sudah hampir habis, kita charge. Nah, feeling aja seperti itu. Kalau
kita sudah berkendara 50 sampai 60 berarti itu baterai sudah mulai habis, walaupun indikator di sini masih penuh. Dan ini sudah saya gunakan hampir 30 kilo ya, saya ingat saya 35, hampir 40. 10 kilo lagi berarti harus saya cas 10 sampai 20. Kita main feeling aja, karena ini motor kita yang pakai, jadi kita punya standar sendiri ya. Jadi kita masih lanjut. Akselerasinya lihat tuh sampai 75. Ini kalau baterai full 100%, paling lari 80 itu enteng banget ini. Cuman untuk lari 80 90 itu kita nggak perlu waktu lama. Biasa baterai tinggal, ini menurut saya baterai tinggal kisaran 30 sampai 40%, 30% ini masih bisa lari segini. Bayangin kalau ini baterai full. Kalau ini baterai full pasti lebih-lebih. By the way, ini motor listrik itu sudah menempuh hampir, nanti kita lihat, saya lupa ini sudah menempuh berapa. Ini dari tadi berangkat sudah 7 km. Nah, ini indikatornya. Kita lihat nanti totalnya odometernya sudah berapa kilometer. Karena ini dipakai harian, selain dipakai saya juga dipakai istri saya, antar jemput anak sekolah ke pasar, ke Indomaret, ke rumah kakek nenek, orang tua. Dan satu hal yang membedakan ini dengan ketika saya memakai motor konvensional dulu adalah konsumsi BBM. Hampir nggak ada budget, nggak pernah saya ke BBM untuk beli BBM, ke SPBU maksudnya, karena ini pure 100% listrik. Ya bedanya cuma kita lebih sering beli pakai listrik, tapi itu juga nggak berpengaruh sama sekali kan, karena saya merasakan hampir sama. Jadi ketika saya sampai rumah ini langsung saya cas, ketika saya sampai rumah ini langsung saya cas, paginya saya gunakan seperti itu terus. Mungkin ini memang harus upgrade shock ini saya, karena saya merasa keras ini, atau mungkin saya potong ulirnya ya, seperti saran-saran dari komunitas. Karena kemarin saya tanyakan di grup Facebook, kok shock depan kerasnya, mereka menyarankan untuk potong ulir 3-4 ulir dipotong, atau ganti oli, atau sekalian yang ekstrim ganti shock depan. Tapi belum sempat karena kesibukan dan berbagai hal.
Oke, cukup sekian karena ini sudah hampir sampai tempat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.